sudah mendengar bahwa Habib Bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 orang kiai, 70 orang ulama. Maksudnya bagaimana? Apakah 70 orang 70 orang apa maksudnya? Satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 orang Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani gitu maksudnya? Apakah satu Habib bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 sekarang Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu maksudnya? Ya, ini kan semua penghinaan. NU itu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi ormas terbesar di dunia. Jadi sangat penting bagi bangsa ini. Makanya, Nahdlatul Ulama itu terus digerogoti dari dulu sampai sekarang. Sekian dekade, petinggi Nahdlatul Ulama mampu mengantisipasi gerakan ideologi transnasional, termasuk gerakan Ba'alawi ini. Tapi sayang, beribu sayang. Baru tahun ini kita menyaksikan pimpinan pusat Nahdlatul Ulama benar-benar disihir. Punya mata tapi tak mampu membaca dan melihat kebenaran. Dari dulu Kang sebetulnya. Jadi semenjak Snuk Horgronya masuk memang sudah dibentuk sekarang pemikiran bahwa orang NU kan harus dipecah. Yang satu dengan ke-NU-annya tradisional, yang satu lagi mereka itu harus ada yang sekarang pro habaib karena memang dipersiapkan untuk sekarang masa kini. Jadi kalau kita bicara sedikit ya tentang intelijen, bahwa mereka itu ketika membuat sekarang sebuah rencana itu tidak apa-apa tahun ini, 2 tahun ini tidak berhasil, tapi 10, 20, 50 tahun ke depan para penerus itu yang menciptakan ini, mereka akan menyaksikan bahwa operasi intelijen mereka itu berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat Charlie. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi dunia dan akhiratnya. Begini Kang, yang ingin saya sampaikan pertama itu, bila orang berilmu dengan segudang data dan bukti, banyak yang diam ketika melihat kejahatan dan penyesatan di tengah masyarakat. Lalu siapa lagi yang harus membela kebenaran? Apakah seorang Habib yang bodoh harus kita jadikan sandaran untuk membela kebenaran dan orang-orang yang berilmu harus kita buang jauh-jauh fatwanya? Bahkan kita sudah mendengar bahwa Habib bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 orang kiai, 70 orang ulama. Maksudnya bagaimana? Apakah 70 orang apa maksudnya? Satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 orang Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani gitu maksudnya? Apakah satu Habib bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 sekarang Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu maksudnya? Ya, ini kan semua penghinaan. Mereka sudah jauh-jauh hari men-setting semuanya dengan mengatasnamakan nasab suci yang dibuat menjadi sebuah legitimasi untuk menjadi legasi mereka. Padahal sebetulnya itu sebuah legitimasi dalam kebohongan. Alhamdulillah bahwa mungkin kurang lebih 3 tahun ini para pejuang Nusantara dengan gagah berani serta gigih telah mengobarkan api revolusi budaya dan spiritual. Perjuangan dalam membela marwah dan martabat Nabi Agung Muhammad SAW dari para oknum-oknum yang berniat mengotori kemuliaan dan kesucian dirinya. Bani Wali Songo dan para pejuang Nusantara di atas telah mempelopori, mendobrak, dan membuka belenggu kedustaan dan penipuan klan Ba'alawi yang telah berlangsung dari abad 19 sampai saat ini. Padahal kalau kita sekarang mau menyimak salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa inna rajula la yakdibu hatta yuktaba indal kadzaban. Dan sesungguhnya berdusta itu akan mengantarkan seseorang kepada kerusakan. Sedangkan kerusakan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Dan sesungguhnya pendusta itu akan ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta.
Kanjeng Nabi Muhammad sudah menetapkan bahwa pendusta itu akan ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Dan anehnya masih banyak, ribuan, mungkin puluhan ribu orang-orang yang masih mempercayai kepada para pendusta-pendusta ini. Jadi bagaimana kalau sekarang Allah dan Rasulnya saja sudah tidak percaya, terus apa alasan kita harus percaya? Padahal Nabi Muhammad itu maksum. Dan kalau misalnya dalam hadis yang lain itu kan dikatakan juga bahwa idza kadzabal abdu taba'ada anahul malaku milan minnatni ma ja'abi. Jika seseorang hamba berbuat dusta, maka malaikat menjauhinya sejauh 1 mil karena bau busuknya dari apa yang ia sampaikan. Aneh enggak, Kang? Kok masih ada muhibin-muhibin yang mau dekat? Padahal mereka bau busuk itu kata Nabi. Malaikat aja nggak mau dekat, kok masih ada orang-orang yang mau dekat. Ridho, ikhlas dekat dengan orang-orang yang bau busuk. Malaikat aja nggak mau dekat-dekat, menjauh sampai 1 mil. Oh, ini berbondong-bondong datang takriman wa ta'diman kepada para pembohong-pembohong ini. Kami dan rekan-rekan semua ini hanya berusaha agar kaum muslimin di bumi Nusantara ini terhindar dari estafet kedustaan yang akan menggiring mereka kepada kerusakan yang lebih besar. Ingat, ada salah seorang filsuf dari Yunani, kalau tidak salah itu Plato. Beliau itu pernah berkata begini, orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh. Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena ia tidak pernah berilmu. Jadi beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Beda antara perenang dengan penyelam, itu nggak sama. Orang Sunda bilang mah kucupakan tina cai gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa perenang itu sama dengan penyelam. Belum tentu, karena belum tentu setiap penyelam itu akan mendapatkan berbagai mutiara yang memang hanya terdapat di dasar laut. Itu belum tentu. Sejarah itu tidak bisa didebat, Kang. Sekali lagi, sejarah itu tidak bisa didebat. Kalaupun memiliki rujukan yang sama, nanti beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, akan ada yang berusaha mengubah sejarah itu. Biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Seperti sekarang Mbak Alawi. Kalau sudah bicara kepentingan politik, cuma satu tujuannya, yaitu kekuasaan. Titik. Iya, betul. Nah, yang kita jarang pelajari, bahwa ideologi transnasional ini paham betul di Indonesia mobil khusus bahwa Nahdlatul Ulama begitu penting. Dia itu kalau seperti pengantin yang cantik, elok, denok, sangat mempesona aja kalau yang namanya Nahdlatul Ulama itu. Karena apa? NU itu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi ormas terbesar di dunia. Jadi sangat penting bagi bangsa ini. Makanya Nahdlatul Ulama itu terus digerogoti dari dulu sampai sekarang. Sekian dekade petinggi Nahdlatul Ulama mampu mengantisipasi gerakan ideologi transnasional, termasuk gerakan Ba'alawi ini. Tapi sayang, beribu sayang. Baru tahun ini kita menyaksikan pimpinan pusat Nahdlatul Ulama benar-benar disihir. Punya mata tapi tak mampu membaca dan melihat kebenaran. Hal ini menjadi sasaran utama operasi intelijen dari berbagai pihak. Yang namanya operasi intelijen itu, Kang, licik, halus, mereka tuh jejalkan orang-orang yang mengaku Nahdiyin, tapi sebenarnya mengobok-obok dari dalam. Membentuk organisasi tandingan, dan sebagainya. Ini kan sebagai salah satu upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Orang Islam itu kalau kita bicara sejarah dari dulu tuh paling gampang dihasut, dipecah belah. Setelah apa? Setelah diberikan kepentingan politik. Ini salah satu kelemahan orang Islam. Kita bisa sejarah dari dulu itu begitu. Dan hari ini kita saksikan bahwa kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Oh, orang-orang NU itu gemarnya menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib dan dipecah belahlah dari dalam Nahdlatul Ulama. Fakta, betul? Betul, baik.
Iya, ini yang namanya operasi intelijen. Orang kan nggak belajar, jadi nggak paham. Iya, Makanya kalau baru jadi perenang, jangan ngomong jadi penyelam, udah aja perenang aja gitu, masih belajar berenang gitu. Ya, ini kan iya, kebanyakan orang ngomong gitu, nggak tahu apa-apa. Wah, perasaan seperti basic saya itu kan penulis kan. Jadi kalau saya ngomong pakai data saya itu. Kalau data yang iya. begini kurang lebih ada 50 lembar di saya itu kan. Masih banyak saya itu. Kalau podcast tiap minggu itu belum tentu 1 tahun selesai itu. Penuh Nah gitu ya, iya, karena bukti-buktinya. tiap minggu dikirim lagi, setiap minggu dikirim lagi, terus banyak saya itu. Nah kan bahasa-bahasa kayak gini kan jarang diungkap di podcast-podcast manapun. Kenapa? Ya, Banyak orang yang merasa tabu, ya kan begitu, merasa takut. Apa yang harus takut dong? Bangsa sekarang lagi diobok-obok begini kok. Makanya aneh nih para kiai, para ulama, ayo dong kiai, bicaralah, ya kan gitu. Ini bangsa kita, ini negara kita. Ini NU kita, ini Bhinneka Tunggal kita, ini Garuda Pancasila kita. Kalau bukan kita sekarang yang berbicara, bukan kita sekarang yang memberikan pengarahan-pengarahan secara dalam, terus mau siapa lagi? Itu loh Kang. ya. Ya, berarti kan sebenarnya apa sih Pak Kiai faktor hambatan PBNU ini? Apakah mereka itu taklid, kemudian loyalis, habaib, atau mungkin mereka itu sudah ada tradisi turun-temurun tentang habaib ini, jadi sehingga orang menganggap tabu untuk mengungkapkan dan berpihak kepada kebenaran. Nah, ini sebenarnya apa mungkin Pak Kiai? Ada sedikit mungkin dari intelijen mengatakan bahwasanya, oh PBNU ini diam ya karena memang mereka loyalisnya habaib, gitu. Atau mungkin seperti apa Pak Kiai? Dari dulu Kang sebetulnya. Jadi semenjak Snuk Horgronya masuk memang sudah dibentuk sekarang pemikiran bahwa orang NU kan harus dipecah. Yang satu Hmm, dengan ke-NU-annya tradisional, yang satu lagi mereka itu harus ada yang sekarang pro habaib karena memang dipersiapkan untuk sekarang masa kini. Jadi kalau kita bicara sedikit ya tentang intelijen bahwa mereka itu ketika membuat sekarang sebuah rencana itu tidak apa-apa tahun ini, 2 tahun ini tidak berhasil tapi 10, 20, 50 tahun ke depan para penerus itu yang menciptakan ini mereka akan menyaksikan bahwa operasi intelijen mereka itu berhasil. hmm. Jadi kalau operasi intelijen Berarti tidak ini bicara hari polanya ini sama saja. gitu Pak ya? Setiap generasi ini Gimana? polanya sama gitu Pak ya? Oh, selalu sama, selalu sama. Hanya orang-orangnya, pemainnya yang berbeda. Kalau orangnya ini nggak berhasil, nanti ganti lagi orangnya. Nanti orang yang nggak berhasil, ganti lagi. Kalau ini orang ini berhasil, dia akan jaga sekuat mungkin, kemudian akan menciptakan berbagai rekayasa politik. Bagaimana caranya agar sekarang NU yang sudah lama ini dijaga bisa terpecah belah. Saat ini sudah mulai terpecah belah. Dari mulai pusat sampai ranting semuanya kan diem baik kan gitu ya. Orang Sunda bilang masih gak angkat tincak gitu. Iya, betul. Iya. Karena apa? Tadi sudah dibilang kalau orang-orang NU itu kalau sudah diberikan sekarang hadiah-hadiah dalam bentuk kepentingan politik, udah Kang diem itu. Jadi mereka Ya. lebih mengamankan posisinya masing-masing, jabatan masing-masing. Dibandingkan sekarang kebenaran yang harus disampaikan kepada warga NU itu sendiri. Ya, ini justru malah kiai-kiai juga banyak yang apa namanya percaya, kemudian taklid, ya, kemudian mereka berlindung terhadap guru-gurunya dulu, ulama-ulama dulu juga apa namanya mengakui habaib gitu. Nah, ini selalu selalu digunakan Pak Kiai. Narasi-narasi Ya, tameng-tameng dengan ulama terdahulu itu masih sering digunakan itu Pak Kiai. ya itulah saya bilang itu ini kebodohan mereka itu. Mungkin dalam bab lain mereka oke lah pintar, cerdas. Kita akan taklid terhadap mereka ya. Ya. Tapi khusus dalam bab ini kita tidak bisa taklid. Hmm. Data yang segitu banyak, sangat kuat, valid, dan tidak bisa dibantah. Sejak kapan bisa kalah sekarang dengan yang namanya husnudon itu?
Ya, betul. Padahal dari zaman pondok pesantren kita tuh nggak diajar husnudon, diajarnya sekarang kita buka kitab, buka data, kita buka literasi. Dari zaman pesantren kita diberikan data, itu namanya kitab. Sekarang pas urusan habaib, sekarang catatan ulama ditinggalkan, sekarang pindah pada zon. Kunaon itu kiai tanya. Iya, betul. Ya iya, kalau saya ngomong logis sama orangnya. Dan kesalahan besar mereka menisbatkan Habib ini dengan gelar besar, gelar yang sangat terhormat di dalam kalangan keilmuan agama Islam dengan gelar mujtahid, imam hadis dan ahli fikih. Karena yang harus dipahami bahwa ini kan teorinya sedikit. Kalau saya itu jawabnya pendek. Kalau saya nerangin ini untuk membatalkan mereka itu satu nggak perlu sekarang buku tebal-tebal kalau saya itu sebetulnya karena sudah paham, hatam lah begitu mah. Karena tidak ada satupun yang namanya mustahid, ahli hadis dan ahli fikih yang tidak tercantum namanya berikut fatwanya dalam kitab fikih lintas madhab. Itu kuncinya Kang, segitu kuncinya. Makanya tinggal dicek. Mulai kapan sekarang kitab-kitab itu fikih lintas madhab? Anggap aja sekarang abad 3, abad 4. Sekarang kita ambillah sampai abad 9 atau abad 10 atau abad 12, 13. Tidak ada satupun yang namanya Ahmad Al-Muhajir dituliskan dalam kitab fikih lintas madhab. Baik dalam madhab sekarang Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali itu nggak ada. Jadi dia tuh memang bukan mustahid, bukan juga sekarang ahli fikih, bukan juga ahli hadis. Nggak ada namanya. Karena tidak mungkin seseorang, jadi kaidahnya itu orang yang terkenal itu harus tercatat, bukan orang sekarang yang tidak tercatat. Boleh aja orang sekarang tidak tercatat, ya nggak bisa Kang. Itu bukan itu bertentangan dengan kaidah tradisi di zaman abad 3, abad 4 Masehi. Tidak ada satupun sekarang para ulama, para mujtahid, ahli hadis, ahli fikih yang tidak tercatat namanya. Tidak dikenal bukan berarti tidak tercatat, kan alasannya kan begitu kan, itu alasan yang paling bodoh yang pernah saya dengar. Selalu dipakainya itu, alibinya itu. Iya, itu alasan yang paling bodoh yang pernah saya dengar. Sekarang kita bicara fakta. Kita minta sama mereka, tolong sebutkan mulai dari abad 3 sampai abad 12 nama mustahid, nama ahli fikih, dan nama sekarang ahli hadis yang tidak tercantum, yang tidak tercatat, yang tidak terkonfirmasi dalam kitab fikih lintas madhab. Namanya siapa? Tolong sebutkan nama saya. Ada nggak? Katakan ada nggak kira-kira? Nggak ada Pak Kiai. Ada Kang. Ada juga. Ada yang nggak ada. Siapa yang nggak ada? Ahmad Al-Muhajir. Kenapa Ahmad Al-Muhajir nggak ada? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan ke muka bumi, titik. Berarti konsep Ahmad Al-Muhajir diklaim itu sebagai leluhur Ba'alawi yang hijrah dari Basra Hadramaut berbeda dengan Ahmad Al-Abah yang memang ada di kitab nasab itu Pak Kiai. Atau seperti apa Pak Kiai? Oh iya, itu kan ada 4 yang namanya Ahmad. Itu Ahmadmu yang mana? Makanya saya pernah saya terangkan waktu saya bedah buku di Bali kan saya buka itu semuanya. Ini yang Muhammad Al-Abah, Ahmad bin Isa Al-Baghdadi, atau sekarang Ahmad sekarang Al-Muhajir yang dari Basra, atau sekarang Ahmad bin Isa bin Yazid, atau Ahmad bin Yazid bin Isa, mau yang mana yang kita bahas sebetulnya? Betul. Ya, kalau mereka ini kan Ahmad Al-Muhajir yang hijrah dari Basra, hijrah Hadramaut bersama anaknya Ubaidillah gitu kan? Iya, kan udah panjang tuh ceritanya saya tuh. Itu di YouTube saya tuh banyak tuh saya terangkan kurang lebih ada yang 30 menit, 40 menit itu bisa dicek lagi itu. Saya udah jelaskan itu secara ilmu rijalul hadis ya, karena kan rijal. Karena kan bilangnya kan mustahid, ahli hadis, ahli fikih kan ini rijal. Kalau yang rijalul hadis itu pertama itu namanya siapa, bin siapa, keluarganya dari mana, ayahnya punya anak berapa, istrinya punya berapa, anaknya berapa dari istrinya, kalau misalnya punya lebih dari 1, apakah sekarang anaknya jadi ulama semua atau enggak. Terus kalau jadi ulama, apa jadi ulama biasa, ulama yang punya karya, atau ulama yang tidak punya karya. Kalau ulama yang punya karya, apa karyanya, terus siapa aja gurunya, siapa muridnya, terus kehidupan sehari-harinya gimana, terus pernah kemana aja, terus meninggal di mana, itu namanya kajian rijalul hadis Kang. Itu bagian saya begitu. Ya betul, itu sudah paham juga. Kadang juga itu saya masyarakat.
Itu saya Ya, monggo cek Pak Kiai. di 11.400 jalur periwayatan. Itu kurang lebih dari 50 kitab, itu nggak ada yang namanya Ahmad Al-Muhajir itu. Ahmad min Basroh, bahkan dalam kitab Tobakoh Al-Basroh, Al-Basri, itu nggak ada. Itu kan ulama-ulama Basroh semua. Kalau memang begitu mentereng, begitu sohor, begitu sukroh wa istighfaroh, terus kenapa orang-orang Basroh nggak ada yang kenal gitu? Betul. Iya, karena orangnya memang nggak pernah dilahirkan, jadi wajar kalau memang tidak tercatat. Karena tidak tercatat, makanya tidak dikenal. Tiba-tiba sekarang abad berapa itu? Tiba-tiba muncul surah wa istiqadoh. Ulama-ulama sudah mengakui. Siapa yang mengakui? Namanya nggak pernah tercatat kok. Masa ada Ya, betul. mustahil tidak punya fatwa? Ada mustahil sekarang nggak punya karya? Ada mustahil sekarang tidak disebutkan sebagai ahli hadis dan ahli fikih. Kalau ada mustahil itu, ya dia harus punya ahli fikih, namanya produk. Ada produk fatwa. Satu pun nggak ada disebutkan. Terus kita harus percaya gitu aja. Karena ini bentuk-bentuk penipuan luar biasa ini. Makanya kan tadi Nabi udah bilang, ini kan hobinya bohong. Kalimat kan wa inna rajula layak dibu. Sesungguhnya seorang lelaki yang layak dibu itu hobinya bohong, kan? Ya, betul. Hobinya Ya sampai ke bohong. sini Jadi bohong nggak terus bisa gitu kalau kan. nggak bohong. Iya, nggak bisa kalau nggak bohong. Jadi memang stylenya, akidahnya itu harus dusta, harus bohong. Jadi kalau nggak dusta, nggak bohong, itu bukan lifestyle mereka, itu bukan madhab mereka. Ya, baik. Ini apa menarik Pak Kiai karena sampai hari ini pun juga permasalahannya kan kibin-kibin ini ya mungkin ada yang sadar, ada yang mungkin setengah sadar gitu kan dan mungkin ada yang taklid gitu ya karena memang mengikuti guru-gurunya ataupun mengikuti ulama-ulama terdahulu gitu kan. Nah, apakah benar Pak Kiai nasab ini yang nasab yang mulia yang diklaim mereka lebih mulia daripada nasabnya Al-Bait katanya gitu ya. Otomatis membuat seseorang lebih layak memimpin. Sementara rakyat justru menuntut sebuah akhlak. Itu seperti apa, Kiai? Karena Ya sebutan tanya sama mereka. sebutan apa? Sebutan maaf, bentar. Sebutan mereka ini kan imam besar ya, imam besar umat Islam Indonesia yang seperti kemarin juga disampaikan ada video komando lah ya, komando dari HRS terkait tentang situasi politik terkini di Indonesia. Nah, itu seperti apa Pak Kiai? Apa menuntut akhlak atau mungkin hanya masyarakat butuh ini klaim nasab yang mulia gitu loh, yang pantas untuk memimpin. Mungkin seperti apa Pak Kiai? Itu maksudnya imam besar pendusta gitu. Imam besar yang mana itu? Ya, Imam besar FPI Pak Kiai, umat teriak-teriak. imam besar gitu kan. Iya, itu sudah dibahas juga dalam buku saya yang kedua. Itu kan penyematan nama imam besar itu kan mereka itu kan ingin bahwa Habib Rizik Syihab ini ingin disandingkan dengan sekarang Ayatullah Imam Khomeini, imam besar revolusi di Iran. Kemudian Ya. dibawalah gelar itu dinisbatkan kepada sekarang Rizik Syihab. Makanya teriak-teriak, wah semua Balawi sekarang harus berani tes DNA, dia sendiri nggak berani. Kenapa? Kan sudah banyak lah, kan gampang ya. Kan kalau kita lihat dalam sebuah hadis saya al-adatu muhakamatun, bahwa tradisi adat itu kan menjadi hukum. Sekarang Ya. kakek kita punya satu, cucunya banyak. Kalau sekarang tes DNA-nya sekarang sama, ya kakeknya berarti golongan darahnya kan itu. Jadi walaupun sekarang cucunya sekarang bikin marga banyak, ya tetap nggak akan berubah, Kang. Itu mah yang namanya DNA itu, karena itu kan memang salah satu bukti otentik yang Allah berikan dalam tubuh manusia. Dari rambut, dari keringat, dari kulit, dari darah, dari ludah, semua bisa. Jadi kalau misalnya G, hafal grupnya genderuwo terus sama gitu. Iya betul. Gak lurus Ini ke sudah, atas gitu ya DNA-nya gitu. iya lurus ke atas, cuman ke atasnya kemana gitu maksudnya teh. Menurut Rasulullah nyangsangna ke mana ya? Kan pernah saya bahas, itu kan itu pernah saya bahas nasabnya itu secara keluarga ya, per kabilah. Dalam video saya tuh banyak tuh, kalau misalnya mau tinggal dibuka aja lagi lah sama kawan-kawan. Itu kan tersebut, itu kan nyambungnya kan ke kaum Ad sama kaum Samud itu. Yaman.
Ya, betul. Betul. Ya, makanya itu nyambungnya ke Nabi Muhammad dari mana? Dari mana? Gitu maksudnya. Kalau saya kejar itu kan saya tuh dari 3 kitab ya. Itu salah satu kan akhirnya saya dapat ke sini ternyata kalau secara keluarga itu nyambungnya. Jadi sudahlah saya bilang ya. Itu nasab itu kan bukan rukun iman ya, bukan rukun Islam juga. Ya. Jadi nggak ada juga sekarang orang sekarang yang bernasab suci itu, wis 100% pasti masuk surga, terus dia lebih mulia dibandingkan orang yang lain, ya kan nggak juga, gitu. Bahkan tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasib itu sudah dibahas dalam beberapa kitab oleh ulama sejak dulu, itu pernah saya bahas itu juga kan gitu. Nggak ada ulama dulu setuju kok. Yang nomor pertama itu bukan nasab, tapi keutamaan itu adalah tentang keilmuan. Ya, makanya kan jelas kalimatnya kan gitu. Ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Bukan orang yang bernasab denganku, pewaris aku. Nggak begitu kan hadisnya juga. Ya. Ya, yang menjadi ulama ya siapa aja. Apakah dia punya nasab Nabi Muhammad atau enggak, yang penting dia adalah orang yang berilmu. Ulama, cuman kan sekarang kriteria ulama ini kan bingung ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan ulama gitu, benar ulama atau enggak gitu. Ya ulama takut ngomong, ya kan begitu. Ya. Udah tahu salah terus ditutupin terus, kenapa? Takut kehilangan jamaahnya, maksudnya gitu. Jadi lebih baik dia tetap banyak jemaahnya, tapi dia jatah pahalanya atau rahmatnya mungkin dikurangin sama Allah, mungkin mereka mah seperti itu.